Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, bagaimana kabarnya? Semoga tetap selalu semangat ya. Jumpa lagi dengan saya Dini Rosita Hidayati dari SMK Negeri 1 Kelabang. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 di kelas 27A Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mari kita mulai dengan hal-hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama adalah proses belajar. Bagi saya, tumbuh kembang dan gaya belajar semua murid itu sama, sehingga saya hanya menghadirkan satu macam proses pembelajaran dan metode penilaian. Selain itu, saya menganggap bahwa murid adalah objek pembelajaran. Tak hanya itu, pembelajaran bahasa Inggris yang saya berikan pada murid saya juga memperkenalkan budaya bangsa Inggris, karena saya percaya bahwa mempelajari bahasa juga harus mempelajari budaya mereka. Yang kedua tentang budi pekerti. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya sangat percaya bahwa peraturan bisa diterapkan dengan perintah, paksaan, dan hukuman. Selain itu, budi pekerti itu bisa diasah melalui paksaan dan pembiasaan. Dalam konteks sekolah, budi pekerti diajarkan secara terpisah dalam kegiatan P5, yaitu Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, saya mengalami beberapa perubahan dalam pemikiran dan perilaku. Saya baru sadar bahwa setiap anak itu unik. Mereka memiliki tumbuh kembang dan kecerdasannya masing-masing. Selain itu, saya baru paham bahwa murid itu adalah subjek pembelajaran. Jadi mereka merdeka untuk menentukan apa dan bagaimana cara mereka mendapatkan pembelajaran. Yang tak kalah penting, pendidikan harus mengakar kuat pada budaya bangsa. Mengenai pendidikan budi pekerti, saya juga mengalami perubahan paradigma. Kini saya paham bahwa kesepakatan yang dibuat bersama itu lebih berdampak daripada peraturan yang dibuat oleh salah satu pihak. Budi pekerti bukan terbentuk dari pembiasaan yang diberikan oleh orang lain. Akan tetapi budi pekerti itu terbentuk dari olah cipta, rasa, karsa, dan raga dari masing-masing individu. Yang terakhir, ternyata budi pekerti tidak harus diajarkan secara terpisah, namun pendidikan holistiklah yang dapat mengasah budi pekerti. Tak hanya pemikiran saya saja yang berubah, tapi saya juga mengalami perubahan perilaku. Antara lain, saya mengarahkan murid untuk belajar sesuai bakat minatnya. Saya juga memberikan kepercayaan kepada setiap anak bahwa mereka bisa melakukan sendiri atau berdaya dengan kemampuan mereka sendiri. Selain itu, saya mulai mengintegrasikan pendidikan budi pekerti dalam pembelajaran sambil terus mempelajari tentang penerapan disiplin positif. Meskipun saya mengajarkan bahasa asing, saya harus tetap memegang teguh budaya bangsa Indonesia. Hal itu saya wujudkan dalam perancangan pembelajaran holistik yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan berdiferensiasi. Dari semua perubahan pemikiran dan perilaku, intinya saya harus dan mulai membulatkan tekad bahwa tugas guru itu hanyalah menuntun segala kodrat anak, bukan menuntut. Dari perubahan pemikiran dan perubahan perilaku yang saya sebutkan tadi, saya akan segera menerapkan 3 rencana agar kelas saya bisa mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Rencana pertama adalah menuntun perumusan kesepakatan kelas bersama murid-murid untuk menumbuhkan budaya disiplin positif. Rencana kedua adalah menggunakan bahasa Inggris untuk melestarikan budaya bangsa. Dalam hal ini, saya akan menginternalisasikan kekayaan budaya bangsa Indonesia ke dalam pembelajaran bahasa Inggris. Rencana ketiga adalah melaksanakan pembelajaran holistik yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan berdiferensiasi.
Tentunya pembelajaran ini adalah pembelajaran yang berpusat kepada murid. Dari modul 1.1, saya bisa mengambil 6 intisari dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Intisari kedua adalah kodrat anak. Ki Hajar Dewantara menyebutkan 2 kodrat anak yang harus kita perhatikan sebagai seorang guru. Yang pertama adalah mereka adalah manusia merdeka, yaitu manusia yang hidupnya secara lahir batin tidak tergantung pada orang lain, tapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Kodrat anak yang kedua adalah bermain. Melalui permainan, anak dapat mengoptimalkan cipta, rasa, karsa, dan raga dalam pembelajaran sehingga bisa menguatkan budi pekerti mereka. Dasar pendidikan ketiga menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berpihak kepada murid. Selanjutnya adalah bukan tabula rasa. Hal ini berarti anak bukanlah kertas kosong. Mereka dilahirkan dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Cara menebalkan garis samar ini harus sesuai dengan konteks diri dan konteks sosiokultural anak. Dasar pendidikan yang kelima menurut Ki Hajar Dewantara adalah integrasi pendidikan budi pekerti dalam pembelajaran. Yang terakhir, Ki Hajar Dewantara menganalogikan seorang guru seperti seorang petani, di mana petani hanya bisa menuntun tumbuh kembang dari tanaman yang ditanamnya, tanpa mengubah kodratnya. Dari paparan tadi, bisa disimpulkan bahwa makna pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, dengan menanamkan nilai-nilai budi pekerti agar kelak mereka bisa menjadi manusia merdeka, yang independen, yang selamat dan bahagia sebagai diri dan anggota masyarakat. Setelah menarik kesimpulan, saya melakukan refleksi, yaitu sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru dan murid harus berkolaborasi untuk menerapkan merdeka belajar dengan cara mengembangkan potensi sesuai keunikan murid. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan, yaitu mewujudkan manusia merdeka yang selamat dan bahagia. Sekian pemaparan saya kali ini. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.